kita jalani dari kecil. Tapi bukan berarti bahwa bapak ibu nggak bisa memulai usaha salon cupang. Cupang pak, kita cupang pak, cupang laga. Cupang nggak repot. Cupang lu bapak daerah bapak nih, jangan. Cupang ikan laga, cupang hias, biasa aja gitu. Ini beliau, alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat, terkenal menjadi salah satu juri dan tanda kutip orang yang bikin salon cupang. Lumayan, 1 ekor 70.000. 1 ekor. Kalau kita kan paling berapa ya Pak ya? 20.000 Pak. Wah, 20.000 ada pasar di Madura. Itu pun tukang Garut ya Pak ya. Di Garut gitu kan, tukang Garut, ada tukang cukup tukang Garut. Alhamdulillah beliau sehat walafiat hingga saat ini usia 72 tahun. Saat ini beliau usia 72 tahun. Ini juga salah satu mitra kita, seperti Bapak tadi kita dampingi terus MTP 1 tahun kemudian beliau ini Mbah Bur namanya. Bapak nggak perlu maju-maju lagi, nggak perlu kerja kasar lagi, nggak perlu kerja keras lagi. Nanti akan kami sampaikan ke Bapak semua, Pak Widodo dan semuanya. Ini adalah MAU. Memberikan konsumsi, ternyata selama orang masih makan ikan, insya Allah bisnis kita tetap jalan. Kami memang jujur saja mengalami masa saat COVID kemarin 2 tahun. Hanya digoreng saja. Ada bisnis ikan yang buat masuk pemancingan. Nih, Bapak Ibu bisa jadi pemasoknya aja, cuma angkat telepon, kirim, nyari customer, nyari tanda kutip yang jual ikan, biar kami juga biasanya bantu teman-teman. Nanti masuk pemancingan, contoh lele buat Galatama. Putaran per minggu satu pemancingan bukan hanya 100.000, 200.000, hampir 5 juta, 10 juta. Pemancingan per pekan, per minggu. Kalau untuk wilayah Bogor, Jawa Barat. Ya Pak ya, pemancingan Sawangan Pak, yang di Depok ramai banget hari Sabtu. Nah ini bisnis-bisnis seperti ini, pemancingan. Atau bisnis yang lain, misalnya ikan gabus, ikan haruan. Kalau dari Kalimantan, bisa dibikin sekarang industri albuming. Ini bisnis-bisnisnya. Bapak keliling Malang aja, keliling kota Malang ini berapa 100 pecel lele, warung-warung tenda. Jadi yang bisnis saya bilang, kalau main di lele, memang per kilogram marginnya nggak terlalu besar, tapi volumenya yang besar. Nanti saya jelaskan di budidaya lele, mudah-mudahan waktu kita kan tadi agak terlambat, saya izin ya Pak ya, agak lambat. Tapi saya sudah siapkan materinya semua, mulai dari ikan nila, ikan gurame, ikan lele, ikan hias, sampai kawin sutik, sampai ngalingin kelamin. Nanti silahkan nanti di kopi saja, kalau memang kurang paham, mau silaturahmi dengan kami, insya Allah sampai atau terlalu kecil. Ikan nila merah misalnya, ikan nila juga maunya mereka kilo 3 paling kecil, 300 gram sampai 500 gram, dan harus live, harus hidup. Jadi memang kita selalu kita sesuaikan dengan permintaan pasar. Contoh ikan nila, kalau di teman-teman kadang-kadang sampai super itu mati. Nah kita buat pingsan selama perjalanan, ikan nila tidur. Jadi sampai super itu seger. Customer melihat, weh jalan-jalan. Jadi kita pingsankan selama di perjalanan. Iya, benar bisa. Emang bapak aja tak bius gitu. Pingsan tidur. Ikan juga bisa Pak, itu murah meriah. Cuman butuh kuning telur ternyata. Ini triknya nih buat bikin ikan segar. Jadi caranya gimana? Paling gampang, ambil 2 butir telur kuningnya, kuning telur biasa aja, telur ayam. Nggak usah telur bebek yang Pak. Bukan kan telur ayam. Udah, ambil 1 ember air kurang lebih 10 liter, ember yang hitam itu kuningnya aja dikocok, larutkan. 2 satu ember 2 kuning telur. Nah nanti setelah itu kan Bapak hidup tuh bawa ikan nila di kantong plastik, masukkan kuning telur 1 gayung, 1 kantong plastik. Udah teler, tidur udah kayak mati, orang bilang mau mati Bu, nggak kelihatan. Ketika diganti air baru sampai Suprindo, langsung segar lagi, mantap. Jadi nggak pakai nakal ini kan, kita nakal ya Pak ya. Jambe. Orang Depok itu jambe, saya orang Depok katanya. Jadi kita ngepak nih pas mau Suprindo kita pingsanin gitu.
Kalau mau jawab mah orang kita saya bangsa saya kan mereka mau jawab gitu kan. Lalu kadang-kadang larinya ke hutan-hutan, modal-modal bangsa gue ya bukan katanya gitu. Iya kadang-kadang gitu mulu 17 jam. Jadi selama di perjalanan Pak, kalau kita kirim ke Superindo kan harus hidup Pak dia. Kalau nggak dikasih obat bius, dia pusing di jalan. Kadang-kadang mohon maaf, mabuk, ya, antimo kan orang. Lalu biasanya kita kasih kuning telur. Tapi kalau yang antar pulau, contoh kalau ada bapak yang ke Palu, masih di Palu, kan biasa kirim ke sana juga, Sulawesi Tengah. Untuk ikan-ikan yang antar pulau yang butuh pengiriman lebih dari 24 jam, biasanya obatnya kami ganti. Ada obat khusus stabilizer namanya. Jadi selama misalnya mau ke Merauke, mau ke Timur Leste, kita kirim juga. Kalau delay pesawat kan bingung nih kadang-kadang pesawat delaynya kira-kira kan. Kalau dikasih tahu Bang, delay ya pesawat 3 jam aja, pusing langsung kan. Nah dia biasanya kalau yang jarak seperti itu biasanya untuk ikan benih kan kita kasih namanya stabilizer. Udah tenang dia, pokoknya 24 jam aman lah pokoknya, tenang lah. Ya apply, ganti air langsung segar lagi. Itu beda lagi obatnya. Jadi itu. Kalau ini pasar ikan tradisional, ya buangan kita juga nah. Pasar buangan yang tanda kutip di luar. Superindo kita bisa masuk ke sini. Pasar Parung. Jangan kita coba Parung Pak. Kita mainkan bahwa air tawar bisa dimatikan dan dibekukan. Bisa untuk mengganti air laut. Jadi ikan air laut kayak bawal putih, bawal hitam. Kalau lagi musim gelombang tinggi, badai, biasanya kita bisa masukkan gantinya bawal biasa, bawal air tawar. Atau misalnya gurame atau bandeng kita bisa masuk itu. Nah ada trik lagi nih Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu kan suka beli ikan, suka bau lumpur ikannya. Misalnya Ibu beli bandeng nih, beli gurame, beli apa lagi, nilas misalnya. Ikan mas misalnya, bau lumpur nih. Iya. Ada triknya Pak. Kalau Bapak atau Ibu mau ikannya bebas bau lumpur. Ini menang pasar, kalau bukan teknologi kita menang pasar. Karena kalau pesaing kita bau lumpur, customer kita milik ke kita, pasar lebih banyak di kita. Padahal ini caranya gampang. Yang pertama, kalau Bapak usaha ikan di kolam, besok Bapak panen. Pak Widodo bisa panen besok nih. Hari ini mohon maaf, sore Bapak kasih ampas tahu. Ampas kelapa, mohon maaf. Ampas kelapa, parutan kelapa, kan diambil santannya, ampas dibuang kan. Itu sore Bapak kasih makan ikan. Jangan kasih makan pelet, tapi kasih makan ampas kelapa. Biarkan semalam. Besok nih insya Allah waktu panen sudah tidak bau lumpur. Itu cara pertama yang mudah. Yang kedua, kalau nggak punya ampas kelapa, angkat ikannya, biarkan dulu 1 jam di air mengalir yang bening, yang bersih. Karena bau lumpur itu bukan sengaja lumpur, tapi ada fitoplankton atau plankton tertentu yang menyelinap di insang. Itu bikin bau lumpur yang enak pokoknya, baunya enak. Biarkan dia mengalir, di aliran yang jernih, yang ada air hijau. Itu dua cara itu insya Allah dapat bau lumpur. Kalau udah ikan udah mati, repot lagi. Kalau ikan mati mau nggak mau buang insangnya. Jangan digoreng, jangan dibumbui ketika ikan masih ada insangnya. Karena sumber lumpurnya baunya kayak enak itu biosfir namanya kalau di teknis budidaya namanya biosfir itu ada di insang dia, baunya ada di insang.